ya, ini dia semua tuh, ya, yang selain dari di luar lingkaran itulah, yang abu-abu, yang ini, ya. Karena dia lebih besar dari -2 dan -2 gitu. Ya kalian nggak usah bingung-bingung cara menggambarkannya, cukup pakai aplikasi aja, nanti nggak akan keluar dari UTS juga ya. Minimal kalian tahu seperti apa gambarnya dan bisa membayangkan menganalisisnya, ya jangan sulit membaca gambar gitu ya. Nah, selain dari domain secara langsung tadi yang diberikan secara langsung, ada juga domain natural. Artinya dari fungsi yang ada kita bisa mendefinisikan domainnya. Jadi artinya domain natural itu artinya himpunan semua titik-titik X, Y yang membuat fungsi tersebut terdefinisi. Jadi kalau fungsinya tidak terdefinisi berarti bukan domainnya dia nanti. Ya, misalkan ini fx, y akar 4 sama dengan akar 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat, itu domainnya apa? Ya kita lihat fungsinya. Ini dia terdefinisinya di mana saja. Yang namanya akar, ya, nilai akar itu harus apa? Nilai dalam akar harus bernilai besar dari 0 aja. Kalau sama dengan 0 boleh nggak? Nilai dalam akar nggak boleh minus, Pak. Iya, sama dengan 0 boleh? Boleh, Pak. Nah, ya berarti lebih besar sama dengan 0. Maka kita bisa buat 4 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Jadi nilainya itu nanti ya seperti ini. Ya. Domainnya itu adalah himpunan x, y di mana x, y-nya elemen real pangkat 2, kemudian 4 dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini aja udah bisa. Ya, betul nggak? Kalau yang di modulnya penulisannya coba kita lihat ya. Saya takut lupa. Maaf. Ya ini ya. Penulisannya ya. Ya domain x, y elemennya x kuadrat tambah y kuadrat kecil sama dengan 4 boleh. Ya. Kalau mau dipindah ruaskan boleh ya. Nah, ini boleh saya tulis seperti ini boleh, atau mau ditulis seperti ya ini itu kan dapatnya dipindah ruaskan berarti 4 gini kan. Ya. Boleh. Ya, jadi nanti di sini juga ditulisnya x kuadrat tambah y kuadrat kecil dari sama dengan 4 tutup kurung boleh ya, terserah ya. Ya, seperti yang di modul ya. Nah, itu artinya domain naturalnya, artinya domain yang mempunyai definisi dari fungsinya. Ya. Nah, begitu juga dengan yang G misalnya. Kalau G ini gimana nih? Apa syaratnya? Dia terdefinisi. Izin jawab, Pak. Penyebutnya nggak boleh sama dengan 0, Pak. Penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Ya, betul ya, Devi ya. Jadi, X tambah Y-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya udah tinggal dimasukin aja. Berarti DF-nya sama dengan X, Y di mana X, Y elemen real kedua dan X tidak boleh sama dengan Y gitu ya.
Karena X tambah Y kan tidak sama dengan 0, artinya X tidak boleh sama dengan min Y ya. Nah, ya. Ya ini kan sama saja kan, dipindahkan berarti X tidak sama dengan min Y. Karena kalau sama dengan min Y berarti nanti di bawah jadi nilai 0. Gitu ya. Ini saya tutup kurung. Ya, jadi kalau ada pertanyaan tentukan domainnya, jawabannya seperti ini ya. Kita lihat fungsinya ya. Apakah ada syarat terdefinisika gitu. Kalau akar berarti dia bisa sama dengan 0. Kalau penyebut berarti tidak sama dengan 0. Kalau penyebutnya di bawah dan akar gitu ya, ya masukin aja fungsinya itu apa aja syaratnya ya. Kalau dia len berarti nilai lennya harus X-nya itu harus lebih besar sama dengan nggak boleh ya, lebih besar dari 0. Gitu juga ya. Jadi disesuaikan aja ya. Misalkan ada juga kayak gini ya. 1 per akar 5 dikurang X gitu misalnya ya. Ditambah Y misalnya. Nah, ini gimana domainnya? Ya. Dia di penyebut dan dia akar gitu. Ya, silakan kalian pikirkan ya, kira-kira jawabannya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Artinya itu apa ya? Kalau dia real gini saja itu kan cuman bilangan apa namanya? Hanya bilang satu variabel saja ya. Tapi kalau dia real gini gitu ya, berdimensi 2 maksudnya ya. Artinya selain X, Y juga ada selain X juga ada Y gitu ya. Artinya dia gini, berpasangan koordinat 2 pasangan. Ya. Kalau nanti X pangkat 3 misalkan X, Y, Z ya, bilangan real pangkat 3 ini juga berarti dia berdimensi 3 ya. Koordinatnya berarti X, Y, Z gitu. Ada lagi? Ya, berdimensi 2, real berdimensi 2, berdimensi 3 ya. Kalau dimensi 1 kan cukup 1 saja. Kalau 2 dia kan koordinat ya, X, Y. Kalau 3 dia koordinat X, Y, Z ya. Nah, ini kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian ini merupakan hasil perpotongan dari permukaan Z. Permukaan Z itu kan yang tingginya tadi kan, yang ini. Ini itu Z-nya, X itu ini, Y itu ini misalkan yang hijau. Ini Z-nya ya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, ini Z, ini kita lihat dari atas ini. Ya, jadi X-nya ini, Y-nya ini ya. Z-nya tuh yang ini, yang biru ini, tapi dari atas lihat. Jadi kurva ketinggian itu adalah perpotongan ya permukaan Z dengan fungsi X, Y-nya gitu ya. Misalkan ini tadi fungsinya adalah SY ya. Saat ketinggian Z sama dengan 2. Jadi ini kan 2 ya. Ketinggiannya 2 ya. Ini 2. Ya, ini 2 ya tinggiannya. Jadi kurvanya seperti apa? Kurvanya seperti ini. Perpotongannya itu ya. Kurva ketinggiannya. Tapi nggak akan ditanyakan ini nanti ya. Setidaknya kalian tahu ya maksudnya itu seperti apa. Nah, ini bagaimana bentuk kurvanya ya, bentuknya kurvanya seperti ini jadinya. Ya. Ini kan dari atas ya, Z-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, dia seperti ini. Atau lebih enaknya tuh lihatnya di modul ya. Mana dia? Yang tentang kurva ketinggian. Nah, ini. Kalau ini kan kurva X kuadrat tambah Y kuadrat ya, di Z sama dengan 4 ya. Terus kurvanya seperti apa ya? Kurvanya pemotongannya seperti ini.
ya, seperti ini. Ya, di gambar B ini. Ya, dia sama Z-nya sama dengan 4 ya, sama dengan jari-jarinya. Ya, harusnya 4 ini kan sama dengan 2 kuadrat kan. Jadi S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Makanya di sini itu 2, bukan 4 ya. Tapi di sini kan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, oke. Nah, bagaimana menggambar manualnya? Ya, kalau belum mau pelajari bisa di sini nih di contoh 9.3. Misalkan kita mau kita punya fungsi S kuadrat tambah Y. Coba gambarkan permukaan fungsi tersebut menggunakan kurva ketinggian ya. Ya, kita misalkan saja S kuadrat tambah Y itu sama dengan K, di mana nilai K-nya ini nilainya ya antara min tak hingga antara negatif sampai positif gitu ya misalkan. Ya. Ya kita ambillah nilainya adalah yang bulat-bulat kalau mau yang gampang gitu ya. Tapi kalau ini kan ada pecahan juga ya, nggak apa-apa. Biar semakin kecil ininya, semakin kecil nilai-nilainya ya, semakin dekat mereka, semakin banyak itu semakin jelas nanti gambarnya. Ya. Oke, di sini kelihatan ya, misalkan K-nya sama dengan min 3/2, sama min 1, sama dengan 3/2 ya. Nah, jadi ya seperti itu. Artinya gambarnya ini yang untuk yang K sama dengan 3/2 ini, jadi kita peroleh X kuadrat tambah Y sama dengan 3/2, itu sama saja kurva grafik Y sama dengan min X kuadrat, tapi bergeser ke atas sebanyak 3/2. Ya. Kalau dia tambah, berarti dia digeser ke atas. Tapi kalau dia kurang, dia digeser ke bawah. Ya. Jadi kalau mau menggambarkannya itu bisa gambarkan yang Y sama dengan min X kuadrat dulu. Y sama dengan min X kuadrat dulu itu adalah yang di titik 0 ini ya. Karena K-nya kan sama dengan 0, makanya Y sama dengan min X kuadrat. Ya, K-nya sama dengan 0 yang ini ya. Nah, nanti kalau mau buat yang K-nya sama-sama setengah, berarti ya geser aja setengah ke atas 0,0-nya ini. Ya, selebihnya sama. Kalau mau 1 berarti juga gitu. Tapi kalau mau min 1 ya ke bawah. Ya. Nah, jadi setelah kita susun seperti ini gambarnya. Kalau kita 3 dimensikan, gambarnya akan seperti ini. Kita gambar lagi dengan ini 3 dimensi, dia akan seperti ini. Ya. Jadi ketinggiannya itu adalah ya ini ketinggiannya berarti yang paling di atas tadi 3/2 ya. Nah, kalau yang di bawah kurvanya yang min 3/2 yang di bawah misalkan. Kalau yang hitam ini tadi paling tinggi kan 3/2 ya. Berarti Y sama dengan min X kuadrat ditambah 3/2. Inilah garis hitam inilah kurva ini permukaannya ya. Kalau dirapatkan itu sebanyak-banyaknya K-nya semakin banyak dan semakin rapat itu akan seperti ini gambarnya. Ya. Oke. Nah, apa fungsi dari kurva ketinggian? Nah, kurva ketinggian berfungsi dalam peta suhu ya, seperti gambar di layar. Jika suhu di suatu posisi X, Y dinyatakan oleh fungsi T, dapat diperoleh peta seperti berikut ya. Jadi di sini tuh terlihat bahwa di sini suhunya itu 50 ya. Sebentar, ini suhu T X, Y. X, Y. Kurva ketinggian dalam suatu jika dalam peta suhu. Jika suhu suatu posisi X, Y, posisinya X, Y, ya ini suhu harusnya ya. Jadi suhu 50 itu berada di garis ini ya. Itu bersuhu 50 ya. Kalau 60 yang ini 70, 80, 80 ya. Panas juga ya. Ini benaran ini 80 ya.
Atau ini jangan-jangan 80 Fahrenheit ya, bukan Celcius atau gimana ya. Ya intinya seperti itu ya, kegunaan salah satu dari kurva ketinggian, jadi bisa melihat suhu ya, suatu peta ya, atau suatu negara. Ya peta isotermal, suhu. Tapi nggak tahu ini satuannya apa ya. Tinggi sekali kalau 80. Oke, jadi seperti itu pelajaran untuk uh, fungsi dua variabel dan ketinggiannya ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau enggak kita mungkin masuk ke limit ya. Karena di sini kurva ketinggian ya hanya melihat gambar grafik dan fungsi domain ya. Selanjutnya kita bisa melihat tentang limit suatu fungsi. Limit itu definisinya itu lebih gampangnya gitu ya. Dia itu tidak menyentuh, tapi sangat dekat gitu ya. Dia itu tidak menyentuh, tapi sangat dekat. Ya. Dia udah berteman lama, tapi hanya dianggap teman. Ya, jadi dia tidak menyentuh. Gitu. Jadi gampangnya seperti itu. Kalau mau yang eksaknya ya ini definisinya, limit dari fungsi fx y untuk x y mendekati ya, bukan menyentuh ya, mendekati saja tapi tidak tersentuh gitu ya, sama dengan ya, jadi x y mendekati x0 y0, jadi x itu mendekati s0, y itu mendekati y0, sama dengan L ya, limitnya itu berarti sama dengan L. Jika fungsi dapat dibuat sedekat mungkin dengan L dengan cara x y dibuat sedekat mungkin, namun tidak sama, artinya namun tidak menyentuh gitu ya, dengan S0 Y0 dinotasikan sebagai berikut. Ya, jadi dinotasikan seperti ini. Limit fungsi fx, y ya, di mana untuk x, y-nya mendekati S0 Y0 itu bernilai L. Ya, L itu suatu nilai ya nanti ya. Nah, di sini ada 3 bentuk grafik ya. Jadi limit itu bisa disebut sebagai limit dari limit kiri dan limit kanan. Ya. Kalau kita punya suatu fungsi ya, fungsinya seperti ini gitu ya, yang warna hijau. Itu limit kiri misalkan x0 y0 itu ada di titik C. Ini ya. Nah, ini adalah di titik sini adalah x0, y0 gitu ya. Nah, saya mau mendekati nilai x0 ini untuk si x ya. Katakanlah x-nya dari sini nih. Ya. Mendekati si x0 ini. Berarti kan nilai fx-nya kan seperti ini ya. Nah, mendekati sampai di sini. Ya. Dan yang y0 yang ya ini x0 dulu ya. Nah, kalau x ya ini dari kiri gitu ya. Kalau dari kiri. Kalau dari kanan, x0-nya mendekati, katakanlah x-nya di sini gitu ya, mendekati x0 dari kanan, ya ini sama saja seperti ini. Ya, nilainya seperti ini. Ya. Kalau Y0 berarti kalau Y0 ya, kalau dia di sumbu X berarti Y0-nya 0 ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia didekati dari kiri, ya, ini di sini ada bulat putih dan sini ada bulat penuh ya. Artinya apa? Kalau bulat putih ini tidak ada nilainya di sini, tapi nilainya ada di bulat yang penuh ini ya. Jadi nilai di titik C ini, di S0, Y0, itu adalah Y ini atau titiknya M ya. Maaf. M ya. Saya nggak tahu nih namanya M ya.
Nah, ini nilainya seperti M itu. Jadi nilai limitnya itu yang mana? Yang di bawah ini. Maaf, bukan. Itu adalah nilai dari oke, belum bahas itu kita. Limit kirinya nilainya di L. Ya. Limit kanannya nilainya di M. Ya, beda-beda emang. Kalau yang ini limit kirinya di M, limit kanannya juga di M. Kalau yang ini juga limit kirinya di L, limit kanannya di M. Ya. Nanti yang masalah titik putih, titik tebal itu nanti kita bahas di kekontinuan ya. Nah, itu limit. Kemudian aturan limit dua fungsi variabel. Jadi misalkan sebarang konstanta limit x, y mendekati s0, y0, fx, y, y sama dengan L1. Dan ada juga limitnya yang sama dengan L2. Ya. Jadi limitnya itu ada dua ya, L1 dan L2. Nah, ini nilai fungsi G, ini nilai fungsi F ya, beda ya. Makanya dia juga beda hasil limitnya. Ya. Kemudian limit itu memiliki aturan penjumlahan. Ya, jadi limit fungsi fx, y ditambah gx, y dari suatu nilai sy mendekati s0, y0 itu sama saja dengan kita melimitkan terlebih dahulu fx, y-nya x, y mendekati s0, y0 baru kita tambahkan dengan limit dari gsy, dari gx, y-nya dari sy menuju s0, y0. Ya, boleh seperti ini. Kemudian berlaku juga sifat aturan perkalian skalar ya. Jadi kalau K-nya di dalam limit bisa dikeluarin di luar K-nya. Jadi kita cari nilai limitnya dulu baru kita kalikan dengan K. Boleh. Selanjutnya aturan perkalian. Boleh juga kalau perkalian ini ya baru dilimitkan itu boleh saja dengan melimitkan terlebih dahulu masing-masing baru hasilnya diperkalikan. Begitu juga dengan pembagian. Ya, tapi namanya pembagian yang L2-nya ini kan hasil dari limit G ini nggak boleh sama dengan 0. Karena penyebut ya, ini nggak boleh sama dengan 0. Ya, ini sama saja dengan ya, kalaupun limit fx, g-nya dibagi dulu baru dilimitkan, itu sama saja dengan membagikan masing-masing dulu, melimitkan masing-masing dulu baru mereka disaling bagikan ya, seperti ini. Boleh. Itu adalah aturan-aturan limit ya. Nah, kalau ini saya rasa kalian sudah bisa. Kira-kira nomor A ini jawabannya berapa? Berarti ini kan limit x, y menuju atau mendekati 0,2 4xy kuadrat dikurang limit x, y ya 0,2 x tambah 1 per y ya. Nah, kalau ini hasilnya nanti dapatnya berapa tuh? X-nya 0, y-nya 2. Berarti 0 ya. Tapi di sini ini bisa kita pecahkan lagi ya karena ada pembagian, berarti limit x, y mendekati 0,2 x tambah 1 yang ini dibagi juga dengan limit x, y 0,2 tapi y saja ya. Jadi hasilnya 0 dikurangi ini 0 juga ya. Berarti 0 semua dong. Apa saya yang salah? Enggak ya. Memang 0 hasilnya ya. Ini 1 ya. Kok 1, 2 maaf. Ya, tapi hasilnya 0 juga ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu kalau belum mahir. Kalau udah mahir boleh ya. Langsung saja disubstitusikan kalau satunya itu berapa, berarti
1 kuadrat tambah 0 kuadrat per 1 kuadrat dikurangi 0 kuadrat, ya. Sama dengan 1, ya. Ya, intinya sebenarnya mereka bukan seperti di substitusi ya, tapi mendekati ya nilai limit itu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau tadi limit pada fungsi satu variabelnya tadi ada, nah bagaimana limit pada satu fungsi variabel itu dikatakan tidak ada? Ya. Nah, limit satu variabel itu tidak ada ketika limit kiri dan limit kanannya berbeda. Nah, kira-kira gambar yang manakah yang limit kiri dan limit kanannya berbeda? Yang hijau kah, merah kah, apakah yang biru? Atau ada 2 nilainya atau ada 3 nilainya? Izin jawab, Pak. Yang nggak ada limitnya itu yang kiri, Pak. Yang hijau. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa tadi yang jawab? Dava, Pak. Davi apa Dava nama kamu? Dava, Pak. Oh, Dava. Oke. Oke, setuju semuanya sama pernyataan Dava bahwa limit kiri yang ada itu limit yang ada itu adalah yang limit grafik warna hijau. Setuju semua? Setuju, Pak. Setuju ya. Kenapa yang merah enggak? Karena limitnya yang kiri sama nilainya ya. Dengan limit kanannya. Apa benar sama? Kok saya merasa enggak sama ya? Masa sih sama? Di modul nggak ada jawabannya ya. Karena ini beda sendiri. Nggak ada. Kok saya melihatnya nggak sama ya? Sama itu ketika dia itu titik hitamnya juga ada di situ juga. Jadi ini memang dia akan semakin dekat akan semakin sama nilainya, mirip. Tapi kalau ini karena titik hitamnya tidak di sini, ya nilainya ada di atas gitu ya. Jelas beda ya nilainya. Yang di sebelah sini itu nilainya udah agak ke atas. Yang sebelah sini agak ke bawah nilainya gitu. Jadi yang ini juga enggak. Yang ini juga enggak pasti. Ya kenapa? Karena yang ini nilai limit kanannya itu nilainya M. Katakanlah M, yang limit atasnya nilainya L. Tapi kalau yang ini, ya lihat ininya lagi, titik hitamnya ini gitu. Karena apa ya? Ini tuh lumayan jauh jaraknya ya. Ketika ya kalau diperbesar, di zoom gitu ya. Ya akan kelihatan jauh jaraknya yang sebelah kanan ini dengan yang sebelah kiri ini. Nah, kenapa yang ini dikatakan limit kirinya sama dengan limit kanan? Karena memang ada penghubungnya si titik hitamnya itu atau si titik birunya itu. Karena dia berada di situ. Kalau di zoom pun dia akan semakin dekat juga yang nilai sebelah kiri sama nilai sebelah kanan gitu. Dan itu akan ya sangat dekat sekali gitu. Maka dikatakan limit kirinya dan limit kanannya sama. Ya. Jadi yang berbeda itu adalah yang A dan B, katakanlah seperti itu. Limit kirinya tidak sama dengan limit kanan kalau kayak gini juga harusnya ya.
kemudian bagaimana kita menentukan bahwa dia ya ini limitnya dua variabel itu tidak ada ketika nilai limit ketika didekati dari dua arah berbeda nilainya berbeda ya. Contohnya ini. Coba tentukan nilai limit x kuadrat kurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat ketika nilai x y-nya berada pada sumbu x ya. Nah, sumbu x itu kan yang kayak gini ya. Ini kan sumbu x. Sumbu x itu kan sepanjang horizontal ini ya. Sepanjang horizontal ini koordinatnya kan adalah x-nya lebih besar ya. Bukan lebih besar. Apa sih namanya? Kalau y-nya pasti sama dengan 0. Ya, kalau x-nya itu disebut apa ya? Bentar, saya lihat. Ya, lebih besar dari 0 ya. Oh, ini sumbu x positif ya. Di sini nggak disebutnya ya. Nah, itu dia. Harusnya disebutnya sumbu x positif ya. Kalau enggak agak susah. Yang negatif juga kayaknya nggak masalah ya, karena ada kuadrat di sini. Jadi ini nilainya x-nya lebih besar dari 0, bisa kecil dari 0. Ambil yang positif aja lah dulu ya. Nah, kalau yang positif berarti misalnya limit x, y mendekati 0, 0 itu plusnya di mana ya? Plusnya di karena dia sudah y-nya jelas-jelas 0 gitu ya, nggak berjalan, makanya di sini seakan-akan kayak limit satu variabel. Yang berjalan itu adalah x-nya. Ya, makanya di sini cukup menuliskan bahwa x saja mendekati 0 dari kanan. Kalau ini dari kanan ya, berarti dari sebelah kanan sini. Ya, berarti x kuadrat dikurang y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, kalau x-nya 0 berarti 0 per 0 dong. Ya. Artinya kan tidak ada 0 per 0 itu kan berarti artinya tidak ada ya nilainya. Tidak ada. Terus kalau yang berbeda pada garis X sama dengan Y, berarti limit ya X mendekati 0 ya sama dengan Y ya, Y sama dengan X ya, sama saja seperti itu ya. Gimana cara menuliskannya ya, sebentar. Cara menulisnya saya bingung juga nih. Kalau di modul enak ya, karena dia sumbu positif Y, sumbu negatif X. Tapi kalau di, nih ya, Y sama dengan X ya, berarti penulisannya, boleh X sama dengan 0 juga ya. X sama dengan, misalkan diberi dua lintang sepanjang garis Y sama dengan X, dengan X lebih besar dari 0, dan sepanjang kurva X sama dengan Y kuadrat. Oh, itu kan kurvanya. Tapi di sini X lebih besar dari 0. Kalau X lebih besar dari 0, berarti Y-nya lebih besar dari 0. Ya. Tulisan sepanjang garis Y sama dengan X lebih besar dari 0 dapat di bawah. Ya, sama saja ya. X-nya lebih besar dari 0. Aduh, ini mah nilainya sama dong. Ya, sama-sama tidak ada juga nilainya kan. Kalau X-nya sama dengan, ya, kalau ini jangan yang positif deh, kalau gitu yang negatif juga boleh. Ya, berarti di sini X-nya yang mendekati negatif dari kiri gitu ya, dari kiri. Ini ya 0 tidak 0 sama. Terus yang mendekati garis Y-nya ini sama X sama dengan Y. Kok saya agak rancu ini, Y-nya sama dengan, sebentar, ini grafiknya mana tadi?
4xy kan. Y-nya jadi, tapi kalau di sini tuh aneh ya, Y-nya sama mendekati 0 plus. Padahal, sebentar. Dia sama dengan X lebih besar dari 0, didapatkan bahwa dari X menuju 0 dari kanan gitu ya. Tapi garisnya adalah X sama dengan Y kuadrat. Nah itu dia, kalian hati-hati ya. Ya kalau di sini ya kayak apa ya? Berarti limit X mendekati 0 dari kanan misalkan ya. Tapi dia pakai grafik fungsinya X sama dengan Y. Ya. Berarti gampangnya itu saya bisa membuat X yang katakanlah Y ya. Berarti Y kuadrat dikurangi Y kuadrat per Y kuadrat ditambah Y kuadrat ya, sama dengan 0 per 2 ya. 0 per 2 Y kuadrat ya, alias 0 ya. Nah yang satu 0, yang satu tidak ada nilainya, itu beda ya. Tidak ada dengan 0 itu beda ya. Ya sama seperti ini saya rasa jawabannya. Yang ini satu lagi tidak ada, yang ini satu, oke lah. Kalau yang ini tidak ada saja. Untuk lintasan di sana yang besar dari 0, untuk lintasan sepanjang kurva X sama dengan Y kuadrat dengan Y besar dari 0 didapatkan bahwa 2. Ya karena dia beda ini kan, beda kalau Y kuadrat, Y-nya lebih besar dari 0. Kalau ini sama saja sih, mau dia X kuadrat nanti dijadikan X kuadrat, mau dijadikan Y kuadrat sama saja. 0 per 2 jawabannya, alias 0 ya. Jadi yang limit kiri dan limit kanannya beda, atau limit, bukan limit kiri limit kanannya. Dua lintasan itu memiliki limit yang berbeda, maka fungsi tersebut tidak memiliki limit ya artinya ya. Jadi kalau kita ingin membuktikan suatu fungsi itu tidak punya limit, kita cukup membuktikan dari dua lintasan. Dua lintasan itu terserah mau dari sumbu X positif kah, mau dari sumbu X negatif kah, atau mau dari sumbu Y sama dengan X ya, yang mana yang gampang lah bagi kalian ya. Nah kalau dari dua itu memiliki nilai yang berbeda, artinya dia tidak punya nilai limit fungsi tersebut. Ya, contohnya di modul ini juga ya. Yang untuk ini ya sama ya, cuman kalau yang ini dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kalau sumbu X positif, oh sebentar. Maaf, ini kok beda tadi jawabannya? Oh iya, salah saya. Berarti yang ini yang positif, yang negatif. Kalau katakanlah negatif, ya. Katakanlah yang ini negatif, mana tadi dia? Y kuadrat dikurangi Y kuadrat itu ya, berarti kan kalau dijadikan X kuadrat, jangan yang ini, maksudnya yang negatif berarti X menuju 0, X-nya yang menuju 0, berarti min, sebentar, kalau di sini kan X-nya lebih besar dari 0, untuk Y sama dengan 0, itu kalau X lebih besar dari 0. Berarti kalau di sini, karena dia negatif, ya betul kan X-nya negatif, cuman karena Y-nya sama dengan 0 ya. Makanya kalau Y ini berarti Y-nya sama dengan 0, berarti
ininya 0, ininya 0, berarti sama dengan S kuadrat per S kuadrat sama dengan 1. Gitu ya? Bukan tidak ada ya, tapi sama dengan 1. Karena tadi kan kalau negatif ini sumbu X negatif berarti X-nya sama dengan X-nya lebih besar, F-nya kecil dari 0, tapi Y-nya sama dengan 0. Ya, nah ini Y sama dengan 0 ini dimanfaatkan untuk dimasukkan ke sini. Ya. Kemudian dapatlah X-nya menuju 0. Ya, makanya di sini dibuat ya karena S kuadrat per S kuadrat itu sama dengan 1 ya, berarti di sini masih ada limitnya ya. Maaf saya tulis rapi-rapi lah. Limit X menuju 0 dari kiri, tapi di sini S kuadrat per S kuadrat sama dengan limit X menuju 0 dari kiri, tapi sama dengan 1 ya. Ini kalau udah kayak gini mas otomatis 1 gitu. Ya, hilang limitnya. Jadi sepanjang sumbu X dia bernilai 1, tapi sepanjang sumbu Y sama dengan X dia bernilai 0 ya. Karena di sini kan tadi Y-nya bisa jadi X ya. Jadi sehingga katakanlah X jadi Y. Sehingga ini Y kuadrat kurang Y kuadrat itu 0. Tapi di bawahnya X Y kuadrat ditambah Y kuadrat 2Y kuadrat. Jadi 0 dibagi 2Y kuadrat sama dengan 0. Jadi nilainya 1, nilainya 0. Makanya dia tidak punya limit. Karena limit dari setiap lintasannya ada yang berbeda dan nilainya tidak sama. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tentang limitnya itu tidak ada? Kalau di modul ya mirip itu juga ya. Nah kalau ini dia kalau sepanjang sumbu Y positif. Kalau Y positif kan artinya gini ya. Nggak bisa digambar ya di sini. Nih. Berarti artinya di garis vertikal ya, Y positif yang ini. Kalau Y positif berarti Y-nya lebih besar dari 0, tapi X-nya ya sama dengan 0. Ya, berarti tinggal digantikan saja X-nya tadi di sini sama dengan 0 ya. 0 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadinya min Y kuadrat per Y kuadrat. Jadinya min 1. Ini aja udah beda nilainya ya. 1, 1, 1, 1 ya. 1, 1. Kalau yang X positif 1, kalau yang Y positif min 1. Jadi lintasannya 2, tapi nilainya juga berbeda. Nah, itu berarti dia tidak punya limit. Ya. Begitu juga tadi yang gambar ini ya, tidak ada ya sepanjang dia ngetesnya pakai sepanjang Y sama dengan X ya, digantinya lah nilai X-nya. Tapi di sini oh ya X-nya lebih besar dari 0, tapi di sini Y kuadrat sama dengan X, maka digantinya lah Y kuadrat itu sama dengan X dan X-nya yang mendekati 0 ya. Setelah diganti nanti hasilnya baru masukkan X-nya sama dengan 0. Ya, nanti dapatnya adalah 4 per 1 ya, sama dengan 4. Karena X-nya sama dengan 0 ya. Begitu juga untuk yang kalau dia sepanjang apalagi nih kurvanya X sama dengan Y kuadrat ya. Sebentar. Yang satu tadi Y sama dengan X ya. Kalau ini X sama dengan Y kuadrat. Yang Y sama dengan X kuadrat. Oh, X sama dengan Y kuadrat boleh. Kalau yang tadi Y sama dengan X ya. Emang soalnya itu gimana? Y sama dengan X. Empat Y kuadrat per iya 4 Y kuadrat ya. X-nya diganti langsung. Jadi dapatnya ya jadi lintasan satunya adalah Y sama dengan X.
hasilnya itu tadi 4, lintasan yang satunya lagi adalah X sama dengan Y kuadrat, hasilnya adalah 2. Jadi, 2 lintasan dengan 2 nilai berbeda berarti jelas dia tidak punya nilai limit. Jadi, untuk membuktikan suatu fungsi itu tidak punya limit, cukup membuktikan 2 lintasan yang memiliki 2 nilai limit yang berbeda. Oke, gitu ya. Nah, ini tadi latihannya tadi sudah. Nah, nanti kita masuk ke syarat fungsi kontinu. Nah, ini agak lumayan ya. Mungkin nanti kontinu ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, di hari apa namanya? Jumat ya. Jumat jam 1 ya. 1.15 lah ya. 1.15. Jadi Jumat jam 1.15 nanti kita lanjut sama continue dan pelajaran selanjutnya ya, materi selanjutnya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri?